Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa dengan NIM 2203055000008 dari kelas B. Di sini saya akan membawakan materi mengenai perawatan dan pengobatan serta tata laksana gizi buruk pada anak balita. Fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Baik, yang pertama yaitu fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital, yaitu denyut nadi, frekuensi pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua yaitu fase transisi, di mana fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga yaitu fase rehabilitasi, di mana fase rehabilitasi ini dapat diberikan layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTF terhadap tambah makanan yang sesuai berat badan, umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat formula 100 atau RUTE. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Yang keempat yaitu fase tidak lanjut, di mana fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMT. Selanjutnya adapun 10 langkah tata laksana gizi buruk di layanan rawat jalan. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 mol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan pemberian 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia sering ditemukan di balita gizi buruk dan jika ditemukan dengan hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk, di mana sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare, penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi beri resomal yang berbuat dari oralit yang dicelancarkan gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula, yaitu formula 75 dan formula 100 dan resomal. Yang kelima yaitu mengobati infeksi, di mana balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam,
Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipertermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral, meskipun sering ditemukan anemia. Zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi, di mana zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat mempererat infeksi bila diberikan terlalu dini. Langkah yang ketujuh yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah yang kedelapan yaitu memberikan makanan untuk tumbuh kejar pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan dengan tubuh sehingga diperlukan energi protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan pada gizi. Langkah yang kesembilan yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku, maka perlu memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Langkah yang ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan perawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan atau panjang badan lebih dari 2 standar deviasi atau lingkar lengan atas 12,5 cm dan tidak ada fitin edema bilateral bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang. 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per 1 bulan sampai 6 bulan atau lebih. Setelah itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai dengan program PPI, program pengembangan imunisasi. Sekian dari materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.